Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Fatimah Zahra. Bersama dua teman saya, Arif Nabil dan Afifada, akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sumber dana. Sumber dana terdiri dari DPK 1, DPK 2, dan DPK 3. DPK 1 berasal dari modal, yaitu saham dan operasional. Pada Bank Panin terdapat 7 komponen DPK 1 pada 2017 dan 2018. Di 2017 total DPK 1 yaitu 36.289 dan 2018 yaitu 40.747. Selanjutnya di DPK 2, DPK 2 itu berasal dari pinjaman yang diterima. Nah, di sini juga terdapat beberapa komponen, yaitu terdapat dari hutang, dan total DPK 2 pada 2017 yaitu 32.122 dan pada 2018 yaitu 28.702. Selanjutnya DPK 3 berasal dari simpanan, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Total pada 2017 yaitu 145.671 dan 2018 137.694. Di sini juga dihitung proporsi dari setiap DPK-nya dan total jumlah proporsi yaitu sebesar 100% di masing-masing tahunnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alokasi dana. Alokasi dana sendiri terdiri dari 3, yaitu likuiditas, profitabilitas, dan operasional. Likuiditas terdiri dari kas, giro BI, dan giro bank lain. Di sini total likuiditas pada tahun 2017 adalah 18.291 dan total pada 2018 adalah 15.871. Dan proporsi pada 2017 adalah 9% dan 2018 8%. Selanjutnya, profitabilitas. Profitabilitas itu terdiri dari kredit, surat berharga, dan penyertaan. Pada tahun 2017 di Bank Panin, total profitabilitas sejumlah 169.337 dan proporsinya 79%, dan selanjutnya 2018 totalnya 163.390 dengan proporsi 79%. Selanjutnya yaitu operasional. Operasional terdiri dari dana yang dialokasikan untuk penghasilan bank itu sendiri. Pada tahun 2017 total jumlah operasional yaitu 25.913 dan jumlah pada 2018 yaitu 27.947 dengan proporsi 12% dan 13%. Jumlah proporsi pada alokasi dana yaitu 100% pada 2017 dan 100% pula pada 2018. Sekarang kita masuk pada analisis sumber dana. Jika dilihat dari proporsi DPK 1, DPK 2, dan DPK 3, Bank Panin termasuk bank yang tergolong bagus karena dana yang diperoleh dari Bank Panin lebih banyak didapatkan dari DPK 3. Kita bisa lihat dari total 2017 dan 2018 dibandingkan dengan total DPK 1 dan DPK 2. Walaupun pada tahun 2018 terjadi penurunan, tetapi tetap saja dana terbesar Bank Panin diperoleh dari DPK 3. Selanjutnya kita masuk pada analisis alokasi dana. Likuiditas pada tahun 2018 mengalami penurunan, yang berarti likuiditas Bank Panin menurun diikuti dengan penurunan giro BI, giro pada bank lain, dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain. Tetapi jika dilihat dari proporsi profitabilitas tahun 2017 dan 2018 jumlahnya sama. Bank Panin juga baik dalam operasional karena terjadi kenaikan pada tahun 2018 di dalam operasional, walaupun kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan. Selanjutnya kita masuk pada identifikasi dana sesuai prioritas. Di sini ada 2, sumber dana dan alokasi dana. Pertama yang akan saya jelaskan adalah sumber dana. Sumber dana itu sendiri terdiri dari giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman, dan modal. Di sini kelompok kami memindahkan data dari data sebelumnya untuk mencari
alokasi dana sesuai prioritas. Setelah mengetahui total sumber dana di tahun 2017 dan 2018, kelompok kami mengerjakan alokasi dana sesuai prioritas. Yang pertama itu adalah primary reserve. Primary reserve itu yaitu cadangan likuiditas yang terdiri dari kas, giro BI, dan giro pada bank lain. Total pada 2017 adalah 12.585 dan total pada 2018 adalah 11.222. Yang kedua adalah secondary reserve. Secondary reserve ini adalah cadangan sekunder yang terdiri dari surat berharga jangka pendek atau surat yang low risk seperti SDI atau SBPU. Nah, total pada tahun 2017 adalah 40.100 dan pada 2018 adalah 25.439. Selanjutnya masuk ke territory reserve. Territory reserve ini adalah untuk profit atau income. Nah, itu didapatkan dari kredit. Kredit di tahun 2018 itu 137, 386 dan 2017 adalah 128.652. Yang keempat, kita masuk ke portfolio investment, di mana sama untuk profit atau income di luar kredit. Itu seperti obligasi, reksadana atau penyertaan. Nah, total pada tahun 2017 adalah 21.867 dan total pada 2018 adalah 22.653. Selanjutnya kita masuk ke fixed asset. Total fixed asset pada tahun 2017 adalah 10.169 dan untuk 2018 adalah 10.508. Setelah kita mengetahui total sumber dana dan mengetahui alokasi dana sesuai prioritas, kita menghitung hasil persen untuk kita kalikan nantinya di pool of funds dan asset allocation approach. Yang pertama, kita akan mencari hasil persen untuk primary reserve di tahun 2017 dan 2018, yaitu dengan rumus total primary reserve dibagi dengan total aset dikali 100. Dan rumus ini sama untuk secondary reserve, territory reserve, portfolio investment, dan fixed asset. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arik Nabil. Di sini saya akan menyampaikan tentang pola pengalokasian dana dengan menggunakan metode pool of fund dan asset allocation. Di sini kelompok kami menggunakan aset dari Bank Penin. Nah, di sini saya akan menjelaskan pool of fund dari Bank Penin di tahun 2017. Sebelumnya, saya akan menjelaskan perbedaan pool of fund dengan asset allocation, di mana bahwa pool of fund semua dana dikumpulkan menjadi satu dan dialokasikan secara menyebar kepada beberapa pengalokasian dana di Bank Panin. Pool of fund yang dimiliki Bank Panin terdapat dari giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman, dan modal. Dana dari giro itu sekitar 9 miliaran, tabungan sekitar 41 miliar, deposito berjangka 94 miliar, dan pinjaman atau kredit memiliki dana sebesar 32 miliar, dan modal memiliki dana sekitar 36 miliar. Jika digabung, disatukan, maka pool of funds di tahun 2017 Bank Panin itu sekitar 214 miliar 82 juta rupiah, di mana pool of funds itu akan dialokasikan ke PR atau primary reserve sebesar 6%-nya, yaitu sekitar 12 miliar 844 juta rupiah. Di SR atau secondary reserve itu masuknya ke 19% dari pool of funds. Itu kalau dihitung sekitar 40 miliar 675 juta rupiah. Terus ada TR atau territory reserve itu 60%-nya dari pool of fund, itu sebesar 128 miliar 449 juta rupiah. Terus ada PI atau portfolio investment itu 60% juga, sekitar 21.408
juta rupiah, dan fixed asset yang terakhir itu 5% dari sisa dari pool of fund approach-nya sekitar 10.704 juta rupiah. Selanjutnya pool of fund di tahun 2018 akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Adewinaldi dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan pool of fund di tahun 2018 Bank Panin. Di mana Bank Panin ini memiliki sumber-sumber dana yaitu berupa giro, deposito berjangka, tabungan, pinjaman, serta modal. Yang totalnya di sini di tahun 2018 sebesar Rp207.143. Yang dimana sumber-sumber dana ini dapat dialokasikan ke primary reserve sebesar 5,4%, yaitu sejumlah Rp11.185,722. Lalu dapat dialokasikan pula ke secondary reserve sebesar 12,3%, yaitu sejumlah Rp25.478,579%. Lalu dialokasikan pula ke tertiary reserve sejumlah 66%, yaitu sejumlah Rp135.335,809. Lalu dapat dialokasikan juga ke portfolio investment sebesar 10,9%, yaitu sejumlah Rp22.578,587. Lalu dapat dialokasikan pula ke fixed asset sebesar 5,1%, yaitu sejumlah Rp10.564. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang asset allocation approach, di mana pendekatan identifikasi dana memenuhi alokasi dana sesuai prioritas. Nah, pada data 2017 di Bank Panin memiliki dana giro sebesar 9.731, tabungan 41.325, deposito 94.615, pinjaman 32.122, dan modal 36.289. Pada data hitungan sebelumnya, primary reserve membutuhkan dana sebesar 12.844,92. Maka Bank Panin mengalokasikan seluruh dana gironya sebesar 9.731 untuk primary reserve. Karena primary reserve dananya belum tertutupi sebesar 12.844,92, maka Bank Panin akan mengalokasikan dari dana tabungan sebesar 3.113,92 untuk menutupinya. Kemudian di secondary reserve membutuhkan dana sebesar 40.675,58. Maka sisa dana tabungan sebesar 38.211,08 akan dialokasikan untuk secondary reserve. Karena dana secondary reserve belum tertutupi dari dana tabungan, maka Bank Panin akan mengalokasikannya dari dana deposito sebesar 2.464,5. Selanjutnya, tertiary reserve membutuhkan dana sebesar 182.449,2. Maka sisa dana dari deposito sebesar 92.150,5 akan dialokasikan ke tertiary reserve. Karena dananya belum tertutupi dari dana deposito, maka Bank Panin akan mengambil dana dari pinjaman sebesar 32.122 dan selanjutnya mengambil dana dari dana modal sebesar 4.176,7 untuk menutupi kekurangan dananya. Selanjutnya untuk portfolio investment, Bank Panin membutuhkan dana sebesar 21.408,2. Maka dari dana modal akan diambil sebesar 21.408,2 untuk menutupi kebutuhan portfolio investment. Selanjutnya, sisa dana dari modal akan dialokasikan untuk dana fixed asset. Pada tahun 2018, terdapat dana giro sebesar 9.964,
tabungan 40.921, deposito sebesar 86.809, pinjaman sebesar 28.702, dan modal sebesar 40.747. Nah, pada hitungan sebelumnya, pada tahun 2018, primary reserve membutuhkan dana sebesar 11.185.722. Maka Bank Panin akan mengalokasikan seluruh dana gironya sebesar 9.964 untuk primary reserve. Karena primary reserve dana belum tertutupi dari dana giro, maka akan diambil dari dana tabungan sebesar 1.221.722. Selanjutnya, secondary reserve membutuhkan dana sebesar 25.478.579. Maka sisa dana tabungan akan dialokasikan sebesar 25.478.589 untuk secondary reserve. Nah, selanjutnya untuk tertiary reserve dibutuhkan dana sebesar 137.335.809. Maka sisa dana tabungan sebesar 14.220.689 akan dialokasikan untuk tertiary reserve. Selanjutnya dari dana deposito akan dialokasikan untuk tertiary reserve juga sebesar 86.809. Karena belum tertutupi sepenuhnya, maka akan diambil dari dana pinjaman sebesar 28.702. Karena dari dana pinjaman juga belum menutupi, maka akan diambil dari dana modal sebesar 7.597.12. Selanjutnya untuk portfolio investment dibutuhkan dana sebesar 22.578.587. Dana tersebut akan diambil dari dana modal sebesar dana yang dibutuhkan, dan sisanya akan dialokasikan untuk fixed asset. Di sini kita dapat simpulkan bahwa dengan menggunakan metode pool of fund maupun asset allocation, Bank Panin ini lebih banyak mengalokasikan dananya ke tertiary reserve sebesar 60% di tahun 2017 dan sebesar 66% di tahun 2018, di mana kemungkinan laba yang diperoleh oleh Bank Panin itu lebih besar dihasilkan dari tertiary reserve. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.